Halo, Raja di sini. Yes, ini adalah seruan podcast pengembangan diri yang kita namakan Wake Up Call ya. Oke, tujuannya tentu saja untuk mengingatkan Anda dan saya kepada impian dan tujuan kita yang kita perjuangkan betul di bisnis network marketing. Jadi pasti Anda harus sisihkan waktu dong ya untuk mendengar kisah-kisah sukses yang dibagikan, dan Anda bisa jadikan idenya, gagasannya untuk mengembangkan diri Anda, mengembangkan bisnis Anda saat ini, di masa juga yang akan datang. Ya, dan Anda juga pasti tahu bahwa setiap perjalanan sukses itu perlu langkah-langkah. Ya, jadi 1000 mil dimulai dengan langkah yang pertama. Jadi ini adalah satu snack untuk makanan Anda. Dan topik kita kali ini adalah berani ngambil resiko. Ya, resiko. Resiko ini kata-katanya banyak orang yang ngeri-ngeri seperti apa gitu. Karena kalau ditulis dalam bahasa Cina kata krisis misalnya itu terdiri dari 2 huruf ya. Yang satu mewakili ancaman dan yang satu lagi mewakili sebuah peluang. Itu kalau dari arti dari krisis dalam bahasa Cina. Jadi memang resiko ini tentu saja menakutkan gitu, karena memang ia menawarkan 100 kemungkinan ribuan ketidakpastian dan juga pastinya sejuta kegagalan. Nah, bayang-bayang seperti ini selalu mengerikan nih bagi siapa saja, termasuk juga Anda, termasuk juga saya pastinya ya. Tapi kita juga mesti tahu bahwa resiko ini selalu menyembunyikan wajah yang satunya apa tuh? Peluang ya. Nah, peluang ini yang selalu menggoda kita untuk bagaimana kita bisa mendapatkan harapan 100 kemungkinan, 1000 harapan dan juga sejuta keberhasilan. Jadi jangan pernah kita memandang sebuah koin kehidupan dari cuma satu sisi aja. Harus kita balik, maka kita bisa menemukan sisi yang selanjutnya, yaitu sisi peluang. Ya, pertanyaannya, mampu nggak kita mengubah nasib kita, mengubah resiko menjadi peluang? Karena kita juga mesti ingat banyak tuh orang yang sebenarnya dia bisa sukses, cuman dia tidak berani, takut resiko tadi gitu. Ini ada cerita bagus ini 100 tahun yang lalu 100 tahun yang lalu waktu belum ada mobil Jadi ada seorang dokter tua, dia tinggal di desa, pergi ke kota. Jadi dia pakai kuda dia ini seorang dokter yang punya toko obat, dan dia pergi ke kota naik kuda bawa resep gitu Nah, dia ke kota, akhirnya dia sampai ke sebuah toko obat seperti apotik gitu apotik. Nah, terus dia masuk, akhirnya dia ketemu sama seorang pemuda Nah, ngobrol terlihat ngobrol seperti itu akhirnya dokter itu keluar sama si pemuda tadi ke kereta kudanya gitu, dan dia mengeluarkan sebuah kayak tong gitu tong kuno begitu, dan ada gayung gayung untuk ngambil air gitu. Nah, akhirnya si bapak tua tadi itu nunjukkan sebuah isi dari tongnya itu kepada pemuda tadi untuk dia periksa gitu. Silakan diperiksa nih gitu. Lalu si pemuda tadi itu langsung ambil uang sekitar $500. Itu kalau $500 kalau kurs hari ini berapa ya mungkin 6 juta 7 jutaan langsung dikasih sama bapak tua tadi gitu. Dikasih sama bapak tua tadi si dokter tua itu. Lalu si dokter tua itu ngasih secari kertas, ini sebuah resep yang rahasia gitu. Nah, kata-kata yang ditulis di lembaran kertas itu sebetulnya adalah harta karun yang sangat besar, yang memang saat itu nggak disadarin gitu baik oleh si dokter tua itu pribadi ataupun si pemuda ini karena memang dokter tua ini sudah dapatkan $500 sekitar 7 juta dari resep yang diberikan kepada pemuda tadi. Dia sudah senang aja gitu. Nah, si pemuda ini yang
luar biasa karena dia mengambil sebuah kesempatan. Dia bahkan ngomong-ngomong tuh uang yang dia kasih itu $500 itu ya 7 juta itu adalah simpanan yang satu-satunya simpanan dia gitu. Terakhir simpanan dia, nggak ada lagi gitu. Ya. Dan dia berani keluarkan itu untuk mendapatkan sebuah resep secari kertas ya dari si bapak dokter tua tadi ya. Nah, pemuda itu baru sadar apa yang dibelinya ya pada saat dia mulai berpikir ini mungkin adalah satu gagasan yang besar seperti itu ya. Kita ambil cerita singkatnya. Jadi kisah ini selanjutnya pasti Anda akan mengenalnya. Ini adalah sejarah besar karena pegawai atau pemuda tadi itu bernama Asa Candler. Anda tahu Asa Candler? Kalau Anda belum tahu, jadi resep di kertas tadi itu adalah resep untuk membuat Coca-Cola. Anda tahu ya minuman Coca-Cola, Coke. Nah, jadi Coca-Cola itu cerita sejarahnya itu dari ini. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ceritanya tadi kan, ya secari kertas sebuah resep tentang minuman Coca-Cola tadi yang belum terkenal, tapi karena si pemuda tadi berani mengambil resiko, nah kita sekarang sudah tahu lah ya siapa yang tidak tahu minuman Coke ini di mana-mana ada. Jadi apa prinsip-prinsip sukses itu ya? Jadi sukses yang sangat besar, yang sangat berkembang itu semuanya lahir dari sebuah gagasan dan sebuah keberanian ya untuk mengambil resiko. Tadi si Asa Candler, si pemuda tadi berani betul dia mempertaruhkan seluruh simpanannya yang jumlahnya 7 juta tadi, $500 untuk hanya mendapatkan sebuah resep ya, resep. Nah, artinya bahwa kalau si pemuda tadi si Asa Candler nggak berani ngambil risiko, nggak mungkin ya kita bisa mendengar Coca-Cola hari ini. Tapi ya itu dia, karena keberanian yang dia ambil ya, maka dia pantas untuk dapatkan ya. Kita nggak usah ngomong lagi tentang seberapa besar dia mendapatkan keuntungan ya, karena ini sudah dunia yang menikmatinya, minum Coca-Cola di mana saja ya. Jadi apa dong yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja kita harus mengembangkan kebiasaan berpikir bahwa sukses memang terkadang bermula dari hal-hal kecil, hal-hal yang terkadang memang gampang kita sepelekan gitu. Nah, tapi kita memang harus jeli di sini. Jangan kita menghakimi karena hal-hal kecil yang sering orang remehkan itu biasanya menawarkan sejumlah peluang yang membawa ya sukses yang luar biasa. Jadi bagi kita harus sebagai networkers ini berpikir risiko itu punya hubungan peluang setali 3 uang ya. Artinya kita harus membuka mata kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita, pendengaran kita, sehingga kita bisa ya mendapatkan peluang dan menentukan dan mengambilnya dan mengubahnya menjadi sebuah keberhasilan ya. Karena tentu saja ini semua layak untuk kita lakukan. Nah, seperti Anda tahu bahwa Wake Up Call ini memang program yang untuk menemani Anda ya, menemani perjalanan sukses Anda yang betul-betul penuh pasti dengan proses yang luar biasa. Maka oleh sebab itu pesan saya adalah kepada Anda dan saya juga adalah terus berjuang ya untuk mencapai apa yang kita impikan. Dan jika Anda merasa ya Anda menyukainya, Anda merasa juga ada orang lain yang perlu mendengarkannya, jangan ragu. Hey, ya Anda bisa share, Anda bisa tinggalkan komentar ya, karena ini memang nilai yang dibagikan untuk kita bisa berhasil bersama-sama.